Berpisah untuk bertemu kembali. Apa ibu sudah siap? Tanya Alexa sekali lagi pada Kana yang sudah selesai mengemas barang yang akan dibawa nanti. Tidak terkecuali barang Rain, bayi itu sedari tadi hanya diam saja memperhatikan orang di sekitarnya. Ibu sudah membereskan semuanya. Tunjuk Kana pada sebuah koper kecil yang berada di dekat box bayi. Dia tidak membawa apapun kecuali barang milik Rain saja. Bu, ingat, jangan lupakan kami ketika sudah sampai di sana. Sesekali kirimlah surat ya. Pinta Alexa, sebenarnya dirinya tidak setuju. Namun demi keamanan Rain, mau tidak mau akhirnya Alexa setuju. Mau bagaimana lagi, tidak mungkin kan mereka terus tinggal di hutan itu. Tenang saja, nanti ibu bisa berbalas surat denganmu, ucap Kana dengan tenang. Berpisah untuk bertemu kembali dong, celutuk Lexa meski sedih. Dia tetap saja mencoba tersenyum. Setelah itu Lexa mencium seluruh wajah Rain dengan gemas. Kakakku pasti sangat merindukanmu Rain kecil, bisiknya di telinga Rain, membuatnya tersenyum khas bayi. Mungkin merasa geli, tidak ada yang mendengar bisikan Lexa kecuali Rain yang masih belum mengerti apapun. Alexo datang diikuti Arya dari belakang. Sebagai pengambil keputusan menurut Alexo ini sudah benar, karena selamanya tidak mungkin keduanya tinggal di hutan ini. Apakah Anda sudah siap, Nyonya? Tanya Alexo dingin dan datar. Kewibawaannya kental terasa di depan Kana. Dingin dan datarnya sama seperti Alex, putranya 11-12. Sudah, Tuan, ucap Kana terlihat sendu di mata Alexo. Nyonya tenang saja, bos saya sudah menyiapkan segalanya termasuk keamanan Nyonya dan anak Nyonya. Untuk berita suami Nyonya masih dalam tahap pencarian karena hutan ini sangat luas. Para anak buah kami sedang berusaha agar cepat menemukan keberadaan suami Anda. Apalagi kami juga harus berhati-hati dalam pencarian ini karena tidak, menurut kemungkinan masih ada musuh yang tersisa di dalam hutan sana. Ucap Arya panjang lebar menggantikan Alexo berbicara. Kana menangis merasa bersyukur karena masih ada keluarga Deluxis yang membantunya. Meski dengan rumor yang mengatakan jika keluarga itu adalah keluarga yang menakutkan, namun itu tidak terjadi pada dirinya. Malah dia mendapatkan pertolongan serta perlindungan dari keluarga itu. Dad, kenapa ibu menangis? Apa kalian menindasnya? Alex yang tiba-tiba datang langsung mendorong sang Dedi dan orang-orang yang berada di ruangan itu dengan menatap tajam mereka satu persatu. Cih, deci Alexo pada putra yang tidak tahu apapun ini. Kakak jangan sembarangan menuduh ya, mau Lexa bejak tuh mulut es. Dingin Lexa yang merasa tersinggung. Mereka berdua beradu mulut meski yang satu bicara panjang kali lebar dengan yang satunya yang jawabannya singkat serta dingin dan datarnya. Berhentilah kalian berdua, teriak Kana yang mulai jengah namun sedikit tersenyum dengan tingkah keduanya. Seperti anak ayam keduanya mulai diam, namun matanya masih memberikan kode entah apa itu. Kemudian Kana beralih ke arah Alexo yang masih tetap diam saja sedari tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada keluarga kalian untuk pertolongannya. Ucap Kana entah kenapa matanya keluar menganak sungai. Entah tidak rela atau bagaimana juga masih belum tahu pasti. Tidak apa Nyonya, singkat Alexo kemudian memberikan kode pada Arya agar lebih cepat karena waktunya sudah tiba. Arya mengiring Kana keluar dari rumah itu. Sebelumnya sudah berpamitan pada si kembar. Kalian tetap di sini? Alexo menatap si kembar dingin. Tanpa berkata lagi, Alexo meninggalkan keduanya dan pergi mengantar Kana serta bayinya keluar dari hutan. Setelah selesai mengantar kedua orang itu, Alexo kembali ke hutan tempat di mana si kembar berada di sana. Alexo mengajak keduanya pulang karena hari ini sudah semakin malam. Belum lagi dengan nanti si kembar sudah mulai dilatih langsung oleh guru Sino. Pasti itu sangat menyita waktu keduanya. Istirahatlah, pasti kalian capek. Iya, Dad. Dengan serempak, kemudian keduanya masuk ke dalam kamar. Mereka beristirahat. Alexo memasuki kamarnya, melihat sang istri yang sudah tidur dengan lelap. Dia juga ikut naik ke atas kasur tentunya, setelah membersihkan diri dari kamar mandi. Memeluk pria dengan erat bak guling, namun terasa nyaman melebihi guling. Mencium pelan kening pria dengan lembut dan penuh kasih sayang. Hani, aku mencintaimu,
sangat-sangat mencintaimu. Bisik Alexo pelan di telinga Prea yang masih tidur. Tanpa terganggu sedikit pun, dengan ucapan Alexo, istrinya itu malah mengeratkan pelukannya, mencari posisi nyaman. Alexo ikut memejamkan matanya yang sudah lelah, menemani Prea ke dalam mimpi indahnya. Alexo ikut memejamkan matanya yang sudah lelah, menemani Prea ke dalam mimpi indahnya. Sedangkan di sisi lain, seorang pria yang sudah sembuh dari segala luka, mulai mencari keberadaan sang istri namun tidak ada satu petunjuk pun yang bisa dia dapatkan. Iya, Alpa mulai mencari keberadaan sang istri. Apa mereka selamat? Tentu saja itu benar meski Alpa sendiri tidak tahu. Sayang, tunggu aku pasti akan menemukan kalian dimanapun, gumamnya pelan. Alpa berpamitan pada kedua parubaya itu. Dia mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan yang didapatkan beberapa bulan ini. Meski sudah dicegah karena hari sudah malam, namun tidak menyurutkan niat Alpa yang memang harus segera keluar dari hutan itu. Hari sudah malam, kenapa tidak pergi besok saja, Nak? Tidak, Bu, harus malam ini. Biarkan, Bu, mungkin ada alasan lain hingga membuatnya harus keluar malam ini. Juga Alpa menunduk, ternyata Bapak itu bisa membaca pikirannya. Baik, tapi berhati-hatilah. Ada perasaan tidak rela, namun mau bagaimana lagi? Kedua parubaya itu tidak berhak melarang, apalagi pemuda di depannya ini ingin mencari anak dan istrinya yang masih belum diketahui keberadaannya. Tanpa menunggu lama, Alpa berjalan keluar hutan dan menjauh. Mungkin istrinya tidak berada di sana lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk bersembunyi di tempat lain. Prea bangun tengah malam. Entah kenapa dirinya sangat ingin menelpon ayahnya. Ada sedikit kekhawatiran dalam hatinya. Entahlah. Prea mengambil HP di atas nakas kemudian menghubungi ayahnya, namun beberapa kali panggilan ayahnya tidak mengangkat, satu kali pun hingga membuatnya sangat cemas. Hani, bangun. Gumamnya pelan sambil menggoyangkan lengan Alexo pelan. Masih dengan mata terpejam karena mengantuk. Hani, bangun. Ucapnya lagi, matanya sudah sangat berkaca-kaca kali ini. Alexo memaksakan untuk membuka matanya yang masih terpejam, hingga dia melihat mata sang istri yang menahan tangis. Panik pasti. Hani, ada apa? Apa kamu lapar dan menginginkan sesuatu? Tanya Alexo lembut sambil mengelus lembut rambut panjang Prea dengan sayang karena dia harus ekstra sabar pada mumil ini yang lagi sensitif. Hani, aku merindukan ayah. Lihatlah, bahkan dari tadi aku menelponnya, tapi tidak diangkat. Prea memperlihatkan layar HP-nya yang masih menyala dengan puluhan panggilan yang tak terjawab. Tenang Hani, lihat masih jam 2 dini hari, pasti ayah lagi tidur sekarang. Alexo memberi peringatan pada Prea, dia sangat tahu keinginan ibu hamil itu, tapi mau bagaimana lagi sedangkan ini masih sangat larut. Bagaimana kalau besok kita ke sana bermain, Tanyanya lagi agar Prea mengerti dan tidak bersedih. Janji, always for you. Baiklah, sekarang kita tidur lagi ya, tidak baik untuk baby jika begadang. Prea mengangguk kemudian merebahkan dirinya kembali. Kali ini Alexo memeluk Prea dengan lembut hingga suara dengkuran halus terdengar. Mimpilah yang indah, aku akan selalu melindungimu dimanapun itu. Bisiknya pelan. Di telinga Prea, dirinya ikut memejamkan matanya dan tidur. Sedangkan di sebuah kamar, Pratama terbangun setelah beberapa kali mendengar suara nada dering HP-nya. Namun setelah dilihat ternyata putrinya yang menelpon. Sudahlah, besok saja aku telepon. Pratama meletakkan kembali HP-nya ke atas nakas, kemudian kembali merebahkan dirinya. Tunggu, kenapa perasaanku tidak enak? Batin Pratama. Namun sedetik kemudian Pratama menepis segala hal yang berada di pikirannya itu.